Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah, Al-Mukarram Ketua RW 010 Bapak Mundir, Al-Mukarram Bapak Haji Fuad, Al-Mukarram Al-Ustadz Asmad, Al-Mukarram Al-Ustadz Hasbullah, bil khusus guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Muhammad Sa'i. Kita doakan guru-guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Dan kita semua yang hadir pada malam ini semoga kita semua mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, bertambah usia, bertambah kuat dalam ibadah, bertambah usia, bertambah semangat dalam taat, bertambah khusyuk di dalam berzikir, bertambah rajin di dalam membaca Al-Quran, bertambah jauh daripada dosa dan maksiat, bertambah bagus akhlak terhadap sesama manusia. Dan semoga dengan berkah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan-harapan kita, segala keinginan-keinginan kita, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah. Hajat-hajat yang belum tercapai semoga dipercepat oleh Allah. Yang mengalami kesulitan-kesulitan diganti dengan kemudahan, yang punya masalah-masalahnya dibereskan oleh Allah, yang sedang sedih semoga diganti dengan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang punya hutang semoga dimudahkan untuk bayar hutang. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dimudahkan untuk haji umroh ziarah makam Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga harta kita dimudahkan untuk membantu agama, bermanfaat untuk muslimin wa muslimat. Semoga putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh wassolehah. Yang belum sholat semoga dimudahkan untuk sholat. Yang belum menutup aurat dimudahkan untuk menutup aurat. Yang masih terjebak ke dalam kemaksiatan semoga diberikan jalan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan mereka semua ahli ilmu, ahli sujud, ahli ibadah, ahli dzikir, anak-anak yang takut kepada Allah. Jadi anak-anak yang dapat membanggakan kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Said Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wa Habib Ahmad bin Hasan Fatah, bin Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fatah, bin Hasan bin Muhammad Al-Ahdati, Husain bin Al-Qut Idrus, Habib Abdullah bin Mahsyar Al-Tawsa, Kaji Hashim Asyari, Kaji Khalil Al-Bangkalani, wa Kaji As'ad Syamsul Arifin, wa Kaji Ihsan Jampes, wa Mbah Maimun Zubair, wa Kaji Nur Ali, wa Kaji Ahmad Marzuki, wa Jamil Auliya, wa Laqtab wal Amjad, wa Lautasa Bidillah Syalin Syekh bin Salim Syekh Qadir Jalani, Amurabbi Ruhina Nabi Hamid Agi bin Syekh bin Salim, tumlar arwahi abaina mahatina jaddatina, usul al-masjid hadal masjid al-marhum Haji Ming bin Haji Dogol, wal marhum Haji Minum binti Haji Jami, wal marhum Ayah Rambil bin Abdul marhum Abi Amir, wal marhum Haji Syarif, wal marhum Haji Amir bin Haji Zaini, wal marhum Bapak Salih, wal marhum Abi Raqib, wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atqalus salati alal munafiqina
salatul isya'i wa salatul fajri. Law ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan, muttafaqun alaih. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalus salati, salat yang paling berat, alal munafikina, atas orang-orang munafik, adalah salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna, seandainya orang-orang munafik mengetahui ma fihima, pahala, anugerah, kemuliaan yang Allah berikan pada salat isya dan salat fajar, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan datang salat subuh dan salat isya walau habwan, meskipun harus merangkak ke masjid, mereka akan merangkak. Demi apa? Demi mendapatkan pahala yang sangat besar dari pahala jamaah subuh dan jamaah isya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global, as-salatu jami'uha thaqilatun 'alal munafiqina. Semua salat itu berat bagi orang-orang munafik. Ya. Bagi orang-orang munafik, yang namanya sholat itu berat, baik itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, terlebih lagi sholat isya dan sholat subuh. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu berat. Ya, sholat itu berat, melainkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sholat subuh, kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, ya, tidak lain dan tidak bukan dikarenakan dorongan iman, dikarenakan kita beriman kepada Allah, kita percaya ada pahala, kita percaya ada dosa, kita percaya ada siksa kubur, ada nikmat kubur, kita percaya ada yaumul hisab, kita percaya bahwasanya sholat itu nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban pertama kali, kita percaya ada surga, ada neraka, makanya kita sholat. Ya. Dengan dorongan iman, yang berat akan menjadi mudah. Ya, yang sulit akan menjadi gampang. Karena apa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau imannya cacat, maka sholat ini akan berat. Ya, sesuatu yang mudah akan sulit. Kenapa? Karena tidak ada dorongan iman. Maka itu kalau ada orang nggak sholat subuh, ada orang nggak sholat duhur, asar, maghrib, isya, intinya dia nggak peduli sama sholat. Kalau ditanya, ente Islam apa bukan? Ya, kok Islam nggak pernah sholat? Kok Islam nggak pernah Jumatan? Apa kata dia? Saya meskipun nggak sholat, tapi iman saya kuat. Bohong. Itu bohong. Ya, kalau iman ente kuat, ente pasti sholat. Kenapa? Takut akan siksa, takut akan neraka. Ya, kalau ente benar-benar beriman, ente pasti semangat sholat. Kenapa? Karena di situ ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa berangkat pagi kerja, pulang sore, ya, hujan tetap berangkat, macet tetap jalan, sakit-sakit dikit tetap dipaksain. Kenapa? Karena di akhir bulan dia yakin dan percaya dapat gaji. Coba kalau kerja nggak dapat gaji, berani nggak? Kira-kira bakal pergi tuh gak pagi-pagi hari itu? Enggak, palingan apa, di rumah nyantai sambil ngopi sambil ngerokok. Kenapa nggak berangkat? Percuma, kerja doang, gaji nggak digaji. Ya, demikian pula orang kalau percaya itu kalau nggak masuk nanti dipotong gajinya, dia nggak bakal rela. Ini nggak masuk sehari, ente potongnya 200.000, bahkan bisa 300. Wah, sayang kalau begitu. Ya, akhirnya berangkat. Kenapa? Karena percaya ada apa? Ada janji, gaji, dan lain sebagainya. Itu sama manusia percaya. Masa kepercayaan kita kepada Allah kalah dengan kepercayaan kepada manusia? Manusia, ya, meskipun dia jujur, meskipun dia kaya, tapi rentan musibah. Dia jujur, dia benar, ya, tapi tiba-tiba sakit, tiba-tiba stroke. Ya, tiba-tiba dapat musibah, nggak ada niatan mau ingkar janji, nggak ada, cuma kena musibah, ya mau gimana? Mau nggak mau kan gaji nggak keluar. Itu ada kayak begitu? Ada. Manusia padahal rentan musibah. Ini sama Allah udah pasti, ya, dapat pahala udah pasti dapat.
dapat ridho sudah pasti dah dapat. Ya, kemudian nggak sholat, nah itu tanda bahwa imannya cacat. Kalau dia benar-benar percaya sama Allah, pasti dia akan mudah untuk sholat waktu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu orang-orang munafik sholat juga orang munafik. Tapi sholatnya malas-malesan. Itu orang munafik tuh. Sholat juga dia, tapi sholatnya malas-malesan, nggak semangat. Nah, ini kalau kita sholat nggak semangat, ya dengar adzan, udah adzan lagi aja nih. Ini tanda-tanda. Ini jangan-jangan di hati kita ada kemunafikan ini. Ya, beda kalau dorongan iman. Ya, belum adzan udah ditunggu-tunggu, kapan nih adzan? Udah asar apa belum ini? Udah nunggu-nunggu dia. Ini udah asar apa belum ya? Ini udah zuhur apa belum ini ya? Ditunggu-tunggu. Pas datang kumandang adzan, alhamdulillah, tiba waktunya sholat. Waktunya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad khassasa Rasul hataini sholataini al-isya wal fajr. Nah, kenapa kok dalam hadis ini Allah khususkan, Nabi khususkan dua sholat, sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Liquwatid da'i ila tarki huduril jama'ati fiha. Karena kuatnya penghalang sehingga seseorang berat untuk mengerjakan jamaah. Apa penghalangnya? Ngantuk. Ya, amal isya'u amal isya fawaqa'atir ruju' ilal manazil wal ijtima'i bil ahli wa talabir raha min mata'ibi sa'in nahari wa kaddih. Adapun isya kenapa kok berat? Ya, dikarenakan waktunya pulang ke rumah. Yang kerja waktunya pulang, yang bisnis waktunya pulang, yang usaha waktunya pulang. Ya, waktunya pulang ke rumah. Wal ijtima'i bil ahli, kumpul sama keluarga. Wa talabir raha, dan waktunya istirahat, waktunya nyantai. Ya, waktunya istirahat dari capeknya kerja seharian. Ya, ini kalau dipikir, kalau kita nurutin hawa nafsu nih, habis maghrib gini enaknya gimana nih? Enakan begini apa sambil ngopi makan singkong? Sambil ngopi makan singkong rokokan, betul gak Pak? Iya, sambil ketawa-tawa dah. Ya, itu kepengenan kita. Ya, udah capek udah. Ya, makanya orang-orang hebat nih ngaji habis maghrib, orang-orang hebat lah. Emang pengangguran, yang kerja habis kerja. Ya, yang bisnis habis bisnis, kalau nurutin capek semua. Tapi kan ini kita semua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal fajru, adapun salat fajar, salat subuh, fa waktu, ya, amal isya fa waktu ruju' ilal manazil wal ijtima' bil ahli wa talabir raha min mata ibsa'in nahari wa kadbih. Wa amal fajru fa waktu ladzatin naumi. Ya, adapun waktu subuh, waktu enak-enaknya tidur. Ya, itu waktu subuh, waktu aku enak-enaknya tidur. Terkadang nih begadang seharian, begadang semalaman. Semalaman begadang. Ya, sambil ngerokok, sambil tawa-tawa, sambil ngobrol. Pas jam 4 ngantuk. Jam 4 ngantuk dia. Ya, dari tadi nggak bisa tidur. Pas jam 4 ngantuk. Pas adzan pules. Ya, dari tadi ngapain aja? Dari tadi nggak bisa tidur. Pas adzan pules banget. Ya Allah, ini adzan enak banget ya. Enak banget tapi Pak, buat tidur. Falamma qawasarifu anil fi'li sakulat ala munafiqina, dikarenakan betapa kuatnya penghalangnya. Waktu isya waktunya udah capek, waktu subuh waktu enak-enaknya tidur, ya apalagi habis nonton bola. Ya, itu ngantuk dah. Ya. Walau alimu madza a'addallahu lahum minal khairi wat thawabi liman sholahuma jama'atan fil masjid la atauhuma ilaihima musri'ina za'fan al-yadaini warukbatain. Ya, seandainya tuh orang-orang munafik tahu pahala yang Allah kasih, yang Allah sediakan untuk orang yang sholat subuh dan sholat isya, ya, berupa pahala, berupa kebaikan, berupa rahmat, berupa keberkahan, berupa ampunan, berupa anugerah-anugerah yang sangat luar biasa yang Allah siapkan untuk orang yang jamaah subuh dan isya di masjid. Niscaya mereka semua akan buru-buru datang ke masjid. Ya, meskipun
harus menggunakan tangan dan lututnya. Apa? Merangkak. Ya, kama yazhafus shagiru, ya, sebagaimana merangkaknya anak kecil. Nggak bisa jalan dia kena stroke misalnya. Semoga semua sehat. Ya. Sakitnya nggak bisa jalan normal, tapi saking gedenya tuh pahala isya sama subuh, ya, maka dia akan merangkak. Ya. Wa madak illa li tahsil ajri al jazil wal fadlil adzim min rabbil karim. Itu semua akan dilakukan kenapa? Karena saking besarnya anugerah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kullu yad'u ila ta'arrudi li nafati rabbil alamin, dan ini semua adalah orang-orang yang mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik hidayah. Kemudahan untuk bisa berjamaah dan subuh berjamaah. Amin. Allahumma amin. Ya. Dengan taufik hidayah, yang berat akan menjadi ringan. Dengan bantuan Allah, yang sulit akan menjadi mudah. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, mudahkan kami untuk salat subuh berjamaah dan jamaah isya. Ngadu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-hatsu ala huduri sholatain isya wal fajr ma'al jama'ati fil masjid. Anjuran untuk hadir salat isya dan fajar berjamaah di masjid. Yang kedua, jawazur tikabil masyaqqati lil husuli lil ajr. Ya. Boleh melakukan hal-hal yang sulit hanya untuk demi mendapatkan pahala. Yaitu meskipun harus merangkak, bakal merangkak dah. Bela-belain dan merangkak. Kenapa? Demi dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tahdziru minat tashabbuhi bil munafiqina. Ya, hadis ini adalah hadis larangan. Jangan sampai kita menyerupai atau sama dengan orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik malas untuk sholat. Seandainya sholat juga sholatnya malasan, terutama subuh sama isya, ya mereka nggak mampu untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena subuh nggak bisa pamer sama orang. Ya, sholat subuh udah nggak bisa pamer. Yang mau dipamer masih pada tidur. Ya, dia nggak bisa pamer dia. Ya, jadi orang yang sholat subuh udah benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya masih teringat ketika Maulid subuh. Ya, saat itu yang berceramah adalah almarhum Haji Salim Basalamah. Ya, saat itu Maulid masih di masjid, masih di dalam ini. Sekarang udah rame, udah keluar kan. Nah, saat itu masih di dalam nih. Nah, beliau dalam ceramahnya ketika Maulid subuh itu apa kata beliau? Yuk kita samain perbuatan kita sama perbuatan Nabi. Ini kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, kata Salim, coba samain perbuatan kita sama perbuatan Nabi. Itu Nabi besar Muhammad seumur hidupnya nggak pernah sholat sendirian. Nah, ini gimana dengan kita? Ya, ini kita gimana nih sholatnya nih? Ya, maka dari itu kata Salim, ayo usahakan sholat berjamaah di masjid. Ya, semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan beliau. Kalau terima amal solehnya, Allah terangi kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min radil jannah, dan dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Maulid Ahad besok ya. Ya, udah Ahad besok. Ya, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatin untuk hadir. Ya, minta sama Allah semoga panjang umur, sehat walafiat. Niatkan untuk hadir dan sukseskan ini acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap remeh ini acara Maulid. Ya, ini betapa banyak orang yang tobat gara-gara acara Maulid. Tobat gara-gara pas mahalul qiyam. Ya. Banyak orang-orang yang tadinya masih belok-belok, ya, jadi istiqomah berkat mahalul qiyam. Ya, minta kita hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih anak kita sekolah keluar, anak kita ada yang kerja di luar, ada juga sudah berumah tangga. Nah, kita nggak bisa ngontrol mereka. Kita nggak bisa ngontrol mereka. Kita juga nggak bisa ngejamin mereka dengan harta yang kita punya, dengan kekuatan yang kita punya. Kita nggak punya. Kita nggak berdaya. Jadi gimana? Pasrahkan kepada Allah. Minta kepada Allah. Nah, itu pas mahlul qiyam tuh. Ya, jangan disia-siakan. Minta semua hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengajarkan ketika mahlul qiyam, ya hadirkan hati kita.
Hadirkan hati kita seakan-akan kita berada di depan makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang sudah pernah ke sana, ya insya Allah ada gambaran. Yang belum pernah ke sana bisa dilihat di Google, makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum kebayang, bayangkan Qubbatul Khadra, kubah hijau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum kebayang, cari gambar Masjid Nabawi. Ya, jadi bayangkan seakan-akan kita benar-benar berada di depan makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sambil doa, ya Rasulullah, aku rindu kepada Engkau. Jadi sementara malul qiyam minta sama Allah. Ya, minta sama Allah. Ya, kemudian hadirkan hati kita seakan-akan kita berada di depan makam Nabi. Ya, doa, ya curhat, ungkapkan perasaan kita, ya Rasulullah, aku rindu kepada Engkau. Ya, kemudian minta, sampaikan aku dan keluarga aku untuk dapat berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya sebut, ya Rasulullah, akui aku sebagai umatmu. Minta agar kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang nggak diakui. Naudzubillah. Ini kalau Nabi udah nggak ngakuin kita sebagai umatnya, mau minta tolong sama siapa kita? Karena satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat hanya Nabi. Ya, curhat. Ya, minta, ya Rasulullah, akui aku nanti di akhirat sebagai umatmu. Yang ketiga, minta hadirkan seakan-akan kita depan makam Nabi, ya Rasulullah, tolong syafaati aku nanti di hari kiamat. Minta agar kita disyafaati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya Allah, itu ketika di yaumul hisab semua pada kocar-kacir, masing-masing sibuk nyelamatin diri. Ya, ini kalau ada salah seorang anggota keluarganya lagi di sidang, divonis neraka, semua kabur, semua menjauh. Bapak jauh dari anak, menjauh dari anak, anak menjauh dari bapak, suami menjauh dari istri, istri menjauh dari suami, menjauh. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kenapa? Takut diseret, dituntut sama anak. Anaknya divonis neraka, kabur bapak mamanya. Kenapa? Takut dicariin anaknya siapa ini. Kemudian apa kata anaknya? Wah ya Allah, memang aku di dunia nggak sholat, aku di dunia nggak benar, aku di dunia nggak ngaji. Ya, tapi bapak aku dia asik ngaji sendirian, dia asik ibadah sendirian, dia asik ke masjid sendirian, dia asik baca Quran dan dengan tasbihnya sendirian. Aku nggak pernah diajak, aku nggak pernah diingetin, aku nggak pernah dinasehatin, aku nggak dideketin kepada ulama, aku nggak dideketin kepada orang-orang soleh. Jangan hanya aku yang dimasukkan ke neraka, ya Allah, seret juga bapakku ke neraka, ya Allah. Maka semua menjauh, ngeri. Ya, menyelamatkan diri masing-masing. Kalau udah ngelihat kobaran api neraka, semua pergi menjauh. Ya, nggak ada yang berani membela. Satu-satunya manusia yang membela hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk mereka para pendosa besar di kalangan umatku. Jangankan orang tua kita, jangankan kita, nabi-nabi aja semua menjauh. Nabi Adam, nafsi idhabu ila ghairi. Di saat semua manusia minta syafaat kepada Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, kau bapaknya manusia, tolong syafaati kami. Nafsi sendiri-sendiri. Ya, aneh juga takut. Hari ini aku juga takut. Idhabu ila ghairi. Lari ke Nabi Allah Nuh, nafsi. Lari ke Nabi Allah Ibrahim, nafsi. Satu-satunya yang membela hanya Nabi besar Muhammad. Analah, aku yang akan mensyafaati mereka para pendosa besar. Ya, semoga kita semua mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, ya mintakan semua hajat-hajat kita kepada Allah. Ya, lihat ketaatan kita yang mana yang masih belum kita kerjakan, kewajiban yang masih kita tinggalkan, yang masih kita malas, adukan kepada Allah. Minta kemudahan untuk dapat mengerjakannya. Maksiat-maksiat yang masih kita lakukan, minta sama Allah taufik hidayah, kemudahan untuk meninggalkannya. Punya hajat dunia, punya hajat akhirat, minta. Ya, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Itu di mahalul qiyam,
Ya, itu kita tawasul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Ada tuh kata-kata wa bijahi ya ilahi judu wa balik kulla maqsad. Wa bijahi, dengan kedudukan Nabi besar Muhammad ya Allah. Ya, judu wa balik kulla maqsad. Sampaikan semua maksud-maksud kami. Kabulkan semua hajat-hajat kami. Ya, dan Nabi besar Muhammad memang nyuruh tawassalu bijahi inna jahi indallahi azimun. Tawassullah kalian semua dengan kedudukanku, karena kedudukanku nanti di sisi Allah itu sangat agung. Minta kepada Allah dengan tawassul kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kembali ke tadi ya, ini maulid jangan diremehkan. Ya, kenapa? Karena semua yang ikut andil maulid itu diperhatikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad ya, mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada orang yang baik. Dan ketahuilah Nabi besar Muhammad adalah orang yang paling pandai di dalam berterima kasih. Bahkan Nabi besar Muhammad itu pernah bersabda, ya inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Aku masih ingat dengan batu yang dulu di Mekah pernah ngucapin salam kepada aku sebelum aku diutus. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famastaqbalahu syajarun wala hajarun illa qala assalamu alayka ya Rasulullah. Itu Nabi besar Muhammad tuh kalau lewat pohon, lewat bebatuan, ya, tuh pohon-pohon nunduk ngucapin assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, semua kenal sama Nabi besar Muhammad. Itu Nabi apa kata Nabi? Aku masih ingat sama batu yang ngucapin salam kepada aku dulu ketika aku belum diutus, masih di kota Mekah. Batu ngucapin salam ayat Nabi ingat. Apalagi kita umatnya Nabi besar Muhammad, ngucapin sholawat, ngucapin salam, kemudian bikin acara maulid, nggak mungkin Nabi lupa sama kita. Ya, maka dari itu, ya mari semangat kita sukseskan acara tersebut. Amin. Allahumma. Kemudian Abu Hurairah juga qala atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Pernah suatu hari datang kepada Nabi rajulun a'ma, orang yang bermata buta, orang yang buta. Ya. Datang kepada Nabi orang yang buta. Faqala ya Rasulullah. Ini orang yang buta berkata kepada Nabi besar Muhammad, ya Rasulullah. Ini adalah Amr bin Ummi Maktum. Innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, aku mau ke masjid, tapi nggak ada yang nuntun aku. Aku nih buta, aku pengen ke masjid, tapi nggak ada yang nuntun aku. Farakhasalahu. Lalu Nabi besar Muhammad memberi keringanan kepada Amr bin Ummi Maktum. Jadi beri keringanan untuk tidak ke masjid. Falamma walla, ketika Amr bin Ummi Maktum mau pulang, ya sudah berbalik nih, sudah pamit. Da'ahu, dipanggil lagi sama Nabi. Ya, faqala, Nabi bersabda, hal tasma'un nida'a bis shalah. Ente masih dengar gak tuh panggilan sholat? Suara adzan ente masih dengar gak? Amr bin Ummi Maktum. Qala na'am. Iya ya Rasul. Iya, kuping masih normal. Yang buta cuman mata, yang cacat cuma mata, kuping mah normal, masih dengar panggilan adzan. Kalau na'am iya, berarti rumahnya dekat ini. Kalau masih dengar panggilan adzan berarti rumahnya dekat, kan dulu belum ada mic. Ya. Qala fa'ajib. Kalau begitu fa'ajib ahdil jamaah wa ajib da'i Allah. Kalau gitu tetap kamu hadir jamaah. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Al-ma'nal ijmali, makna secara global. Al-jama'atu sunnatun mu'akkadatun. Jamaah itu sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dikuatkan. Ya, artinya kalau nggak ada udzur, nggak jamaah, hukumnya tercela, nggak bagus. Ya, nggak bagus. Ya udah tahu adzan, masih aja depan rumahnya nonton TV, nggak bagus. Udah tahu adzan, ya masih aja nyantai-nyantai main HP, nggak bagus. Ya. Fal a'ma, ya, ini sahabat buta, alladzi la qa'ida lahu, ya, yang tidak ada yang nuntun ke masjid, lahu rukhsatun fi tarkiha. Ya, ini orang yang buta
yang nggak ada orang yang nuntun ke masjid, maka mendapat keringanan untuk tidak jamaah. Amma idza kan lahu qaidun, atau adapun orang yang buta, ada orang yang nuntun, Au baitu qaribu minal masjid, atau yang nuntun nggak ada, tapi rumahnya dekat dari masjid. Tadi kayak Amr bin Umi Maktum, ya, dia masih dengar panggilan adzan, artinya rumahnya dekat sama masjid. Ya, wa sami'an nidaa, dia dengar panggilan adzan. Wa kana yahtadi bi nafsi, dia bisa jalan sendiri. Ya, dia bisa jalan sendiri, ya, tahu jalan ke masjid, ya. Wala yakhsha 'alaiha, dan tidak khawatir ketabrak mobil, enggak khawatir ketabrak motor, enggak khawatir jatuh ke lubang, enggak khawatir jatuh ke got, ya, tempatnya aman dah. Ya, dia udah hafal, kan kadang ada orang buta yang udah hafal jalan. Ya. Fala rukhsata lahu fi tarkiha, maka tidak ada keringanan untuk meninggalkan jamaah. Tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Yang buta aja tetap masih dianjurkan berjamaah, apalagi yang dalam keadaan normal. Fiqhul hadis. Pelajaran apa dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, talabu su'al alim amma yastabiu alal mar'i amrun min umurid dunya. Ya, dianjurkan bertanya kepada orang yang alim. Ya, apabila ada perkara yang tidak diketahui mengenai perkara dunia. Ini alhamdulillah kita di Duren Sawit, ya, masih banyak ustadz, masih banyak ulama, ya, bisa kita untuk bertanya. Ya, kan, tapi ada juga daerah-daerah yang ustadznya jarang, yang ulamanya jarang, ya, mereka hidup terpencil, jarang ada ulama-ulama, jarang ada ustadz, jarang ada kiai. Ya, ini kita beruntung tinggal di Duren Sawit, ya, tinggal di tengah-tengah kita banyak ulama, maka jangan sampai kita jauh dari ulama. Kalau ada perkara yang kita bingung dari perkara agama, maka jangan kira-kira, jangan menurut saya, jangan menurut hemat saya, tapi bertanya kepada ulama. Ya. Karena nanti akan datang suatu masa, ya, ini para ulama wafat. Ya, para ulama wafat. Ya, kalau ulama di satu kampung wafat, ya, misalnya di satu kampung ada ulama wafat, itu 5 tahun ke depan belum tentu ada gantinya. Ya, ada ulama wafat, belum tentu 5 tahun ke depan ada gantinya. Tapi kalau pejabat, ya, masih ada aja, udah banyak yang mau gantiin. Ya, udah banyak yang mau gantiin. Kadang orang aneh. Ya, orang tuh aneh kadang orang benci sama kita, nggak suka sama kita, nggak suka sama seseorang tuh bukan dikarenakan kesalahannya. Kenapa kamu nggak suka sama dia? Dia salah apa? Enggak, dia nggak suka sama orang bukan karena kesalahannya, tapi dikarenakan dia sukses, dia baik, dia benar, dibenci akhirnya. Ada nggak begitu? Kan aneh kan? Aneh, banyak begitu. Ya Allah. Ya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tuh nggak menyabut ilmu sekaligus. Allah cabut dari hambanya, enggak. Ya, Allah nyabut ilmu enggak sekaligus nyabut dari hati-hati hambanya, enggak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tapi Allah nyabut ilmu dengan apa? Dengan Allah wafatkan seorang ulama. Apabila di suatu kampung ada ulama ahli tafsir meninggal, maka ilmu tafsir di kampung tersebut sudah hilang, sudah terangkat. Misalnya di satu kampung ada ulama ahli qiraat wafat, ya, maka di kampung tersebut ilmu qiraat sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini 5 tahun ke depan belum tentu ada gantinya. Ya. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun, atau hatta idza lam yubqi aliman. Ini sama-sama bisa dibaca hatta idza lam yabqa alimun atau hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, ini akhirnya ulama-ulama wafat. Ulama yang alim wafat, akhirnya apa? Ya, akhirnya yang menggantikan ini bukan ulama. Hatta idza lam yubqi aliman atau hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau ulama sudah tidak ada,
akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai ulama. Ini orang bodoh, ya, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti agama, tapi disangkain ulama, ditanya mengenai ilmu. Akhirnya apa? Fasu'ilu fa'aftau, dia berfatwa. Ya, dia berfatwa fadallu wa adallu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya dia sesat dan juga ikut menyesatkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka itu ya, apabila kita tidak mengetahui suatu agama, suatu perkara mengenai ilmu, bertanya kepada ulama. Yang kedua, takidu amri sholatil jamaah. Ini sangat dikuatkan urusan sholat berjamaah. Ya, ini jangan sampai masjid kosong dari jamaah. Ya. Yang ketiga, talabus ti'dzanil imam fit takhallufi al jamaah inda qiyami udrin. Ya. Talabus ti'dzanil imam, bahkan dianjurkan minta izin sama imam apabila nggak bisa hadir berjamaah. Sampai-sampai itu apa? Ya, bagusnya nih kalau nggak bisa hadir berjamaah izin. Ya. Di sini ya sama guru kita Ustaz Sa'i. Ya, ini mohon maaf Ustaz. Mungkin ini saya beberapa hari ini nggak berjamaah di masjid. Kenapa? Mau pulang kampung, misal. Ya, mau pulang kampung atau sedang sakit minta doa dan lain sebagainya. Ya, sebagaimana tadi ini. Ya, Amr bin Ummi Maktum nggak bisa hadir berjamaah, minta izin dia sama Nabi untuk izin nggak sholat di masjid. Tapi ternyata apa? Dia masih dengar panggilan adzan. Apa kata Nabi? Tetap kalau kamu dengar panggilan adzan, kamu tetap hadir berjamaah. Meskipun kamu tidak nuntun, tapi dikarenakan rumahnya dekat, ya kemudian di jalan juga nggak bahaya. Ya kecuali rumahnya pinggir jalan, ya banyak kontainer. Ya, banyak kontainer, banyak truk-truk. Wah, ini kalau jalannya ke tengah bahaya. Nah, kalau begitu mungkin ada udzur. Tapi kalau ada yang nuntun, ya, ada yang nuntun, maka itu semua tetap dianjurkan untuk berjamaah di masjid. Baik. Mungkin hanya ini. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada, kita tutup dengan doa. Tidak ada, Pak ya? Baik, semoga kita mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Allah mudahkan kita untuk hadir berjamaah di masjid, menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid, dan semoga putra-putri kita, keluarga kita juga dijadikan ahli-ahli sholat, sehingga kita semua kelak mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ali Sayyidina Muhammad Amin Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.